Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam program WOW atau Word of Wisdom, sebuah program acara dari Gereja GBI Mamat Rajani yang tentunya akan memberkati kehidupan kita semua. Hari ini bersama dengan saya Yandi Christian, kita akan belajar mengenai situasi dunia di akhir zaman. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bisa hidup semua karena anugerah Tuhan. Kami mohon Tuhan teduhkan hati setiap kami. Tuhan berikan kami hikmat-Mu selama beberapa menit ke depan, supaya kami bisa mengetahui apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap kami. Urapan-Mu atas setiap kami yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita semua sepakat bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Firman Tuhan sendiri katakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dunia tidak akan menjadi lebih baik, justru akan menjadi lebih buruk. Matius pasal 24 ayat 3-14. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bencana alam terjadi di mana-mana. Banyak muncul penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin. Mereka akan lebih mementingkan diri mereka sendiri, dan banyak orang akan menjadi murtad. Bukankah hal-hal tersebut sedang kita lihat di sekeliling kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Nah, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita bisa menyikapi kehidupan seperti apa yang harus kita jalankan di akhir zaman? Firman Tuhan menasihatkan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tidak boleh gelisah. Katakan jangan gelisah. Jangan gelisah. Matius 24 ayat 6, firman Tuhan katakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pernyataan ini. Tuhan tahu situasinya memang tidak menentu. Tuhan tahu mungkin kita hidup dalam ketakutan. Tapi anak Tuhan dilarang gelisah. Kenapa kita tidak boleh gelisah? Karena Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan kita. Kenapa banyak orang menjadi gelisah? Karena mereka takut akan masa depan mereka. Nah, anak Tuhan dilarang takut. Ada 2 hal kenapa kita tidak boleh takut. Yang pertama, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 katakan, tetapi Tuhan tidak memberi roh ketakutan dalam kehidupan kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh yang ada di dalam kehidupan Anda dan saya adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kalau Anda takut, itu berarti tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda percaya bahwa Yesus ada bersama dengan Anda dalam hidup Anda, kita pasti menjadi orang yang berani. Apapun yang terjadi, kita tidak akan takut dan gentar. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa anak Tuhan tidak boleh takut? Karena Tuhan berjanji untuk menyertai hidup kita. Sebelum Tuhan naik ke surga, di dalam Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan memberikan sebuah statement yang sangat jelas. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau Tuhan pencipta alam semesta itu yang menyertai kehidupan kita, apa yang harus kita takutkan? Tuhan akan menjamin kehidupan kita, bahkan masa depan kita dan keluarga kita dijamin oleh Tuhan. Karena itu, yang pertama, jangan gelisah. Yang kedua, Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak menentu ini, nasihat firman Tuhan adalah supaya kita tidak menyebarkan ketakutan. Anak Tuhan jangan menyebarkan ketakutan. Hari-hari terakhir ini ada banyak sekali berita di media sosial yang berseliweran di mana-mana. Anak Tuhan kebanyakan membagikan berita-berita tersebut tanpa mengetahui kebenaran dari berita-berita itu. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita justru menyebarkan ketakutan, bukan menyebarkan kasih atau damai sejahtera. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyebarkan damai sejahtera, bukan ketakutan. Jadi Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 10 ayat 23 katakan, memang segala sesuatu diperbolehkan. Betul, Anda boleh membagikan berita-berita tersebut kepada banyak orang. Tapi, apakah itu berguna bagi orang-orang itu? Jangan sampai kita sedang menyebarkan berita kebohongan. Kalau Bapak Ibu ingin membagikan berita-berita, pastikan terlebih dahulu kebenaran dari berita-berita tersebut.
Nah, daripada Bapak Ibu pusing untuk membagikan berita apa yang harus Bapak Ibu bagikan pada orang-orang di sekitar Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu membagikan tentang kabar Yesus kepada banyak orang daripada menyebarkan berita-berita hoax. Lebih baik kita menyebarkan kabar tentang Kristus. Kabar tentang Kristus itu yang seperti apa? Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan katakan kabar tentang segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang adil, suci, segala sesuatu yang manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Firman Tuhan suruh kita memikirkan tentang semua itu dan kita menyebarkan tentang hal-hal tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah pembawa damai, bukan pengambil damai dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa nasihat firman Tuhan bagi kita di tengah situasi yang tidak menentu ini? Yang jelas, kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita harus menjadi setia, kita harus menjadi pribadi yang terus mengikuti Tuhan. Iman kita harus tetap kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Tuhan sendiri katakan di dalam ayat 4 dan ayat 5, bahwa akan muncul banyak nabi palsu dan orang-orang yang akan menyesatkan kita dengan kabar-kabar dan berita-berita, dengan ajaran-ajaran yang sesat. Tapi di ayat yang ke-13 Tuhan katakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesetiaan itu mahal, Bapak Ibu. Di dunia ini orang yang setia akan dihargai. Tuhan juga akan menghargai kesetiaan kita. Saya percaya kalau Anda memilih untuk setia, maka Tuhan akan mengaruniakan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita semua. Kenapa kita harus setia? Ingat, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia. Waktu kita masih ada di dalam kubangan dosa, waktu hidup kita masih morat-marit, Tuhan setia menunggu kita. Karena itu jadilah orang yang setia, supaya Anda selamat di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Biarlah nasihat-nasihat ini menjadi berkat dalam kehidupan Anda dan saya. Sekali lagi, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah akhir zaman ini. Biar 3 hal ini menjadi berkat dalam kehidupan Anda dan saya. Nasihat firman Tuhan, sekali lagi untuk kita lakukan di akhir zaman ini. Yang pertama, jangan kita gelisah, sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua, jangan menyebarkan ketakutan, sebab Anda dan saya, kita adalah pembawa damainya Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang setia pasti akan mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda dan saya. Lakukan 3 hal ini. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan baik-baik saja di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Demikian wisdom kita untuk minggu ini. Mari kita akhiri program ini dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk nasihat yang Tuhan berikan agar kami lakukan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu ini. Berkati setiap kami Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai setiap kami. Kami tidak akan takut, sebab Tuhan sendiri yang berjanji untuk menyertai hidup kami dan keluarga kami. Kami percaya dimanapun kami berada, kami menjadi pembawa damainya Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang menyaksikan program ini, berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa pada program acara Word of Wisdom yang akan datang. Bila hal ini menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk like, komen, dan share acara ini. Serta subscribe channel Imamat Rajani Media agar dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.